Anugerah Allah selalu mendahului usaha manusia. Sebelum hukum diberikan, Allah telah menyatakan janjinya bagi manusia. Dan sebelum manusia mampu taat dengan sempurna, maka keselamatan telah dinyatakan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup orang percaya. Dan ini merupakan inti Injil yang dibela oleh Rasul Paulus dalam catatan kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-29. Dan kalimat ini selaras dengan teologi reformasi yang menekankan sola gratia hanya oleh anugerah, sola fide hanya oleh karena iman, dan solus Kristus hanya karena Kristus. Dan kalaupun ungkapan ini kita baca, kita renungkan dalam catatan ayat demi ayat lewat Galatia pasal yang ketiga ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29 ini, saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa catatan ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 48 sampai 55 Masehi, ditujukan kepada jemaat yang ada di wilayah Galatia atau di Asia Kecil yang sekarang ini Turki. Maka rupanya ada sebuah kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai seorang rasul, bagaimana dia memberikan sebuah pembelaan tentang kebenaran hidup yang sesungguhnya, bahwa kebenaran hidup orang percaya didapatkan hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena iman, hanya oleh karena Kristus. Dan karena itu kita tentu akan sepakat mengatakan bukan karena kita manusia, tetapi karena Tuhan. Bukan karena hebat dan jagonya kita manusia, tetapi Tuhanlah yang selalu menganugerahkan kehidupan bagi kita. Dan karena itu saudara-saudara, catatan firman ini sebenarnya merupakan bagian dari argumentasi utama dari Rasul Paulus untuk mempertahankan kebenaran Injil, bahwa jemaat Galatia yang saat itu rupanya sudah mulai dipengaruhi dengan adanya guru-guru Yahudi atau yang sering disebut dengan Judaizer, yang memberikan sebuah penekanan atau mengajarkan bahwa orang bukan Yahudi harus disunat dan menaati hukum Taurat agar dapat diselamatkan. Maka Paulus sebagai seorang rasul, dia memberikan sebuah penegasan kepada umat kala itu. Dia mengatakan bahwa keselamatan diperoleh hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Ada beberapa hal saudara-saudara yang akan kita pelajari dalam catatan firman Tuhan di saat ini. Pertama, Rasul Paulus menganggap penting untuk menyampaikan bahwa janji Allah kepada Abraham lebih dahulu daripada hukum Taurat. Itu sangat jelas kalau teman baca. Karena pemberian janji Allah kepada Abraham itu lebih dahulu dinyatakan sebelum hukum Taurat diberikan, karena lewat catatan firman Tuhan kalau teman baca ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi rupanya janji Tuhan itu sudah dinyatakan jauh sebelumnya dari hukum Taurat diberikan. Jadi hukum Taurat Tuhan kasih 430 tahun sebelum ini janji dinyatakan. Dan karena itu hukum Taurat tidak bisa membatalkan janji Allah. Janji Allah yang sudah disahkan. Dan karena itu ini Rasul Paulus berusaha dan berupaya dengan menggunakan kata praktis lewat menunjukkan caranya untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih lagi kepada umat Tuhan yang ada kala itu, dengan menganalogikannya lewat perumpamaan atau ilustrasi wasiat. Kan kalau orang baca, saudara-saudaraku, baiklah kau pergunakan suatu contoh dan hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Itu yang dipakai oleh Rasul Paulus. Dia menganalogikan janji itu seperti ungkapan wasiat. Jadi dia mengilustrasikan, dia mengatakan saudara-saudara, ketika
Allah kepada Abraham. Jadi itu dia mau katakan. Sedangkan itu janji wasiat, itu wasiat atau perjanjian yang sudah disahkan itu setengah mati mau dirubah, toh apalagi ini janji Allah yang memang sudah benar dinyatakan, disahkan, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Dan karena itu saudara-saudara, yang kedua di sini mau katakan bahwa fungsi hukum Taurat sebenarnya Paulus mau menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan karena pelanggaran manusia dan berfungsi sebagai pedagogas, yaitu pengawas atau pendidik yang membimbing seseorang sampai Kristus datang. Bahwa hukum Taurat bukan jalan keselamatan, melainkan menunjukkan dosa dan mengarahkan manusia kepada Kristus. Hukum diberikan supaya ada aturan-aturan yang akan dipatuhi oleh manusia. Ketika pelanggaran dilakukan oleh manusia, maka aturan-aturan diberlakukan. Tetapi bukan berarti itu yang menyelamatkan, tetapi sebagai bagian acuan yang digunakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kemudian poin yang ketiga, bahwa kesatuan semua orang percaya di dalam Kristus yang dibahasakan dalam ayat yang ke-26 sampai 29 mau mengatakan bahwa melalui iman kepada Kristus dan baptisan semua orang menjadi anak-anak Allah. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, tidak lagi menjadi dasar status di hadapan Allah. Semua yang percaya adalah satu di dalam Kristus dan menjadi ahli waris janji kepada Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari beberapa poin ini, sebenarnya ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang punya kerinduan agar supaya pembentukan karakter iman percaya orang-orang yang ada kala itu semakin kuat. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh, atau mereka tidak mudah digoncangkan imannya hanya karena adanya pengajaran-pengajaran yang sebenarnya bertolak belakang dari setiap ajaran Kristus yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ini Rasul Paulus dia membela mati-matian secara mendalam lewat tulisan surat yang ia tulis ini, yang lahir dari hatinya yang paling dalam. Dia mau membela Injil yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus, bukan pada ketaatan terhadap hukum Taurat. Tetapi juga hukum Taurat memiliki fungsi sementara sampai kedatangan Kristus. Hukum Taurat memiliki fungsi sementara untuk membuat orang-orang berpegang pada setiap aturan-aturan yang ada, dan karena itu janji Allah kepada Abraham digenapi dalam Kristus. Semua orang percaya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, memiliki kedudukan yang sama sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka ketika kita membaca catatan firman Tuhan ini, kita perlu mengingat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini untuk menggugah setiap orang percaya, bukan saja orang-orang yang ada kala itu, tetapi juga kita yang ada saat ini. Mau mengingatkan kepada kita bahwa janji Allah itu dinyatakan kepada segenap umat manusia untuk dilaksanakan dan digenapinya, dan dilakukan oleh Yesus Kristus dalam rangka untuk menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan berkat bagi setiap orang percaya. Dan Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah berjanji, Dia menyatakan segala sesuatu sebagaimana yang telah difirmankan. Dan firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang akan menuntun setiap orang yang percaya. Dan karena
solus Kristus hanya oleh karena Kristus. Kita harus melihat hal itu. Sehingga kecenderungan manusia untuk melihat bahwa dirinya hebat itu akan mengikis kehidupannya, dan secara perlahan-lahan akan membuat orang untuk menyadari bahwa ternyata bukan karena kita. Karena terkadang banyak orang di luar sana dengan segala macam bentuk jabatan, kedudukan, popularitas, harta benda yang melimpah yang ia miliki dan ia nikmati, seolah-olah berpikir bahwa semua karena usaha dan kerja keras yang ia lakukan, tanpa disadari bahwa sebenarnya hanya karena anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan, ada sehat, ada kuat, Tuhan merahmati setiap orang dengan berkat-berkat yang melimpah, dan karena itu dengan setiap tanggung jawab iman yang dilakukan oleh orang percaya selalu berpegang kepada Tuhan, tidak heran itu berkat selalu Tuhan nyatakan. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini pun menyadari hal itu. Orang ada sampai sekarang ini bukan karena kita kuat, orang ada sampai saat ini bukan karena kita hebat, tapi kita akan menyatakan bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan karena itu iman percaya yang ada di dalam diri kita akan membuat kita semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan karena apa, saudara-saudara? Allah telah terlebih dahulu dan datang menyatakan dirinya dan melayani kita umat manusia dengan cinta dan kasihnya, pengorbanannya yang luar biasa boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan karena itu ketika orang hidup di dunia ini, kita akan melihat bahwa kita ini manusia sama di mata Tuhan. Tidak ada yang membedakan. Kalaupun saudara-saudara terkadang ada pemahaman di antara kita, orang berbeda karena status, jabatan, ada kedudukan yang berbeda, tetapi di mana itu mungkin ya kalau di status, jabatan, kedudukan itu kalau secara sosial, tetapi bagi Tuhan kita sama di mata. Dan karena itu sebuah dorongan iman tetap terus memberikan motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan. Lewat catatan-catatan firman Tuhan di saat ini kembali mendorong kehidupan kita, mengingatkan kita perbedaan kekayaan adalah kenyataan sosial, tetapi tidak boleh menjadi dasar untuk membedakan nilai seseorang di hadapan Allah. Keberagaman itu adalah kekayaan, dan Paulus mengajarkan bahwa tidak satu pun dari perbedaan itu menentukan keselamatan atau kedudukan seseorang di hadapan Allah. Di hadapan Kristus semua diterima oleh kasih karunia melalui iman. Dan karena itu kita ini adalah anak-anak Allah, satu di dalam Tuhan, satu gereja yang kudus, yang hidup dalam satu persekutuan, yang tetap terus menjalin kebersamaan, akan tetap terus memupuk ikatan solidaritas yang kuat. Dan karena itu kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan baik, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Allah sesuai dengan catatan firman. Ingat saudara-saudara, ayat 29, catatan ayat paling terakhir dalam firman Tuhan kita di saat ini ada bilang, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan kita ini yang ada di tempat ini berhak untuk menerima janji Allah. Dan ketika kita menerima janji Allah, responlah segala sesuatu dengan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, dan mengingat bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan kita berada. Dan ingat saudara-saudara, sebagaimana yang menjadi tema mingguan kita di sepanjang minggu berjalan ini, mengatakan kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena kita satu, maka hiduplah dalam kesatuan, membangun persekutuan umat Tuhan yang saling mengasihi. Di tengah hidup keluarga, di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, selalu menunjukkan kekompakan, hidup dalam kebersamaan, maka
menjadi bagian